ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, rekan-rekan yang saya muliakan, kita masuk di pembahasan Al-Mahabbatus Sadiqatu Taqtadi Tauhid Al-Mahbubil A'la. Kecintaan yang sejati mengharuskan untuk mengesahkan kasih yang paling tinggi. Ya, jadi cinta sejati itu mengharuskan seseorang hanya mencintai satu saja. Nah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka di sini tidak mungkin terkumpul di dalam hati seseorang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kecintaan kepada yang paling dicintai dengan kecintaan kepada selainnya. Nah, bahkan ini merupakan dua hal yang saling bertentangan, tidak mungkin akan ketemu. Ya. Dan merupakan suatu keharusan, ya, untuk dikeluarkan salah satunya dari hati seseorang. Nah, kecintaan kepada yang paling dicintai, yaitu kepada Allah Ta'ala, dan kecintaan kepada selain Allah Ta'ala. Ini dua hal yang bertentangan. Tidak mungkin bisa disatukan dalam hati seseorang. Ya. Dan salah satunya mesti harus keluar dari hati. Jadi kalau orang itu mencintai Allah Ta'ala, dia harus keluarkan kecintaan pada yang lainnya. Tetapi ketika dia mencintai selain Allah, maka kecintaan kepada Allah akan dikeluarkan dari hatinya. Ya. Maka barang siapa yang kekuatan cintanya semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia memahami bahwa kecintaan kepada selain Allah merupakan perkara yang batil, merupakan penderitaan bagi pemiliknya, maka pasti dia akan berpaling dari selain Allah Ta'ala. Dia hanya akan berikan cintanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidaklah dia mencintai kecuali apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kemudian yang ketiga, dia mencintai karena sesuatu itu menjadi sarana yang mengantarkan kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia mencintai sesuatu yang bisa memutuskan kecintaan dia kepada selain Allah Ta'ala. Ya, maka saya ulangi ya. Jadi, barang siapa yang kekuatan cintanya semuanya untuk Allah Ta'ala, di mana dia memahami bahwa kecintaan kepada selainnya itu adalah perkara yang batil, merupakan perkara yang mendatangkan penderitaan bagi dirinya, maka kekuatan cinta itu akan memalingkan
dari kecintaan kepada selain Allah Ta'ala. Sehingga apa? Dia tidak mencintai sesuatu kecuali yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, dia tidak mencintai sesuatu kecuali karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, dia mencintai sesuatu karena merupakan sarana yang mengantarkan kecintaan kepada Allah. Ada yang keempat apa? Dia mencintai sesuatu karena sesuatu ini yang memotong, yang memutus kecintaan dia kepada selain Allah Ta'ala. Ini adalah cinta yang sesungguhnya. Nah, maka wal mahabbatu shadiqatu taqtadi tauhid al mahbub. Kecintaan yang sebenarnya mengharuskan dia hanya mencintai kekasihnya satu-satunya. Nah, jadi cinta yang sebenarnya itu hanya satu kepada kekasihnya. Dia tidak akan menyekutukan antara kekasihnya dengan yang lain dalam cinta. Nah, jadi cinta yang sejati itu tidak mungkin menjadikan pemiliknya itu mencintai kekasihnya dan juga mencintai yang lainnya. Tidak mungkin. Ya. Dia pasti benci seperti itu. Ya. Dia akan menjauh dari hal seperti itu. Nah, ya, dan kalau sampai terjadi seseorang menduakan cintanya, maka itu akan dianggap orang yang berdusta dalam cinta. Nah, ya, kita misalnya yang gampang aja misalnya. Seseorang dia menyatakan cinta. Seorang laki-laki misalnya menyatakan cinta pada seorang perempuan. Saya betul-betul cinta kepadamu. Nah, tapi kalau kemudian setelah dia mengatakan saya betul-betul cinta kepadamu, kemudian dia juga mencintai perempuan yang lain, bagaimana? Ya. Maka pernyataan cinta yang pertama tadi apa? Akan dihukumi sebagai apa? Satu kedustaan. Bohong kamu. Ya. Mana katanya cinta kepada saya, cinta sejati, kok kamu masih juga mencintai selain diriku? Ya kan? Dia akan benci yang seperti itu. Nah, ya. Maka kalau di kalangan makhluk saja seperti ini, artinya orang menolak untuk diduakan cintanya, ada rasa cemburu untuk dia diduakan tadi, ya. Padahal makhluk itu tidak berhak untuk diarahkan semua kekuatan cinta kepadanya. Nah, makhluk yang keadaan seperti itu aja dia nggak terima kalau diduakan dalam cinta. Lah, apalagi ya, kekasih yang paling tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas dia juga tidak akan mau diduakan oleh seorang hamba dalam kecintaannya. Ya.
Jadi kalau di kalangan makhluk aja nggak terima, apalagi Allah gitu loh. Di mana tidaklah dicintai kecuali untuk Allah Ta'ala saja. Di mana kecintaan kepada selainnya itu merupakan penderitaan dan kebinasaan bagi pelakunya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memaafkan orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menduakan Allah dengan selainnya dalam masalah cinta. Dan Allah memaafkan untuk selain itu. Nah, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita adanya orang-orang yang menduakan Allah dalam masalah cinta. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang dan sebagian manusia, ya, sebagian manusia itu ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala. Orang-orang itu mencintai tandingan-tandingan tadi sebagaimana dia mencintai Allah. Nah, dan orang-orang yang beriman lebih besar kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Jadi mukmin sejati itu adalah orang-orang yang kecintaannya sangat-sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menduakan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya murni. Sehingga diterangkan oleh para ulama tentang ayat ini, mengapa kaum mukminin cintanya lebih besar kepada Allah? Karena kecintaan mukmin, seorang mukmin hanya satu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan musyrikin tadi cintanya terbagi. Ya, di samping kecintaan kepada Allah, dia juga mencintai apa tadi? Sesembahan selain Allah Ta'ala. Sehingga kalau mukmin 100% cintanya untuk Allah, ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik cintanya terbagi-bagi. Semakin banyak sesembahan yang dia miliki, berarti semakin banyak pula terbagi cintanya. Nah, bahkan dalam kenyataan kita akan dapatkan di kalangan orang-orang musyrikin kecintaan kepada Allah itu lebih kecil dibandingkan kecintaannya kepada selain Allah Ta'ala. Ini bisa kita lihat nanti. Ya, karena cinta itu merupakan dasar dari peribadatan. Nanti kita saksikan ya di masyarakat kita. Orang misalnya Allah perintahkan untuk qiyamul lail. Sulit, tidak mau jalan dia. Tapi ketika ada kirap Kiai Slamet jam 12 malam, hujan, datang dia ke Mangkunegaran. Ya kan? Ini bilang cintanya lebih besar pada Kiai Slamet. Subhanallah. Allah perintahkan
para hamba untuk menyembelih kurban di Idul Adha misalnya. Wah, beralasan saya tidak punya uang, saya ini kelompok fakir miskin. Alasannya seperti itu. Tapi giliran untuk acara selamatan, acara bersih desa atau sedekah laut atau apa, wah, dia berhutang pun. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa kecintaan mereka kepada selain Allah itu jauh lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah. Padahal tadi sudah diterangkan bahwa selain Allah tidak pantas untuk dicintai dengan kekuatan cinta yang penuh. Nah, hanya Allah satu-satunya yang pantas untuk diarahkan cinta kepadanya dengan sepenuh kekuatan cinta. Nah, tapi kenyataannya tadi kita lihat. Ya. Maka kecintaan kepada selain Allah itu akan menghilangkan kecintaan yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada kecintaan tersebut. Ya. Bahkan kecintaan kepada selain Allah itu akan menghilangkan kecintaan yang membawa kebaikan dan kenikmatan. Ya. Artinya di sini kecintaan kepada makhluk itu akan menghalangi, memalingkan kecintaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Di mana kecintaan kepada Allah itu merupakan perkara yang paling bermanfaat. Merupakan perkara yang membawa kebaikan dan kenikmatan. Karena tidak ada kehidupan yang bermanfaat kecuali dengan mencintai Allah satu-satunya. Ya. Maka hendaknya seorang hamba memilih di antara dua cinta ini. Kecintaan kepada Allah atau kecintaan kepada selain Allah Ta'ala. Sebab dua cinta ini tidak mungkin bisa bersatu di dalam hati seorang hamba. Dan juga dua cinta ini tidak mungkin pula hilang semuanya dari hati seorang hamba. Pasti ada satu cinta dalam hati. Nah, maka silahkan pilih. Mana dari dua cinta itu yang paling bermanfaat? Nah. Alaikum rahimakumullah. Barang siapa yang berpaling dari kecintaan Allah, ya, berpaling dari mencintai Allah, dari mengingat Allah, dari kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, Allah akan timpakan kepadanya kecintaan kepada selain Allah. Nah, ya, saya ulangi. Barang siapa berpaling dari mencintai Allah, dari mengingat Allah, dari kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, Allah akan timpakan kepadanya kecintaan kepada selain Allah. Allah akan mengazabnya karena cinta itu di dunia, di alam barzakh, dan nanti pada yaumul qiyamah. Nah, bisa jadi seseorang ketika berpaling dari kecintaan kepada Allah, akhirnya apa? Allah timpakan kepadanya kecintaan kepada berhala. Kecintaan kepada
harta, kecintaan kepada perempuan, kecintaan kepada dosa-dosa, kecintaan kepada keluarga, kecintaan kepada api, ya, dan yang lainnya. Ya, jadi ketika seseorang itu berpaling dari cinta kepada Allah, Allah akan timpakan musibah-musibah seperti ini. Akhirnya dia cinta kepada patung-patung, cinta kepada salib, cinta kepada api, sembah mereka. Ya, cinta perempuan, cinta harta, cinta kepada dosa-dosa, cinta kepada dosa. Nah. Ya. Atau kecintaan kepada perkara-perkara lain yang itu betul-betul merupakan perkara yang sangat-sangat rendah dan hina. Nah, maka seseorang itu akan menjadi budak dari yang dicintainya. Nah, ingat ini ya. Seseorang itu akan menjadi budak dari yang dicintainya. Nah, siapapun. Maka barang siapa yang tidak menjadikan sesembahannya adalah penguasanya, maka berarti dia menyembah hawa nafsunya. Ya. Barang siapa yang tidak menjadi hamba bagi Allah, maka dia akan menjadi hamba bagi hawa nafsunya. Nah, maka Allah katakan di surah Al-Jathiyah 23, afara'aita manittaqada ilahahu hawahu. Apa engkau tidak memperhatikan orang-orang yang telah menjadikan sesembahannya itu adalah hawa nafsunya? Ya, artinya Allah perintahkan kita untuk memperhatikan, untuk melihat, mengambil pelajaran dari orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahannya. Wa adallahu wa ala ilmin. Dan Allah menyesatkan mereka di atas ilmu. Artinya di sini, seandainya orang itu memiliki ilmu, tetapi karena dia menyembah hawa nafsunya, maka ilmu yang dia miliki itu justru akan menyesatkan dia, menambah sesat dia. Ketika apa? Dia sudah mengikuti hawa nafsunya. Misalnya ada seseorang, ya, disebutkan oleh Syekh Al-Albani, namanya Zaid Al-Kautsari. Ini orang punya ilmu hadis. Artinya dia memiliki kemampuan untuk meneliti suatu hadis, apakah hadis ini sahih atau dhaif. Dia punya ilmunya itu. Dia bisa lakukan penelitian. Tetapi karena dia ngikuti hawa nafsunya, maka ilmu hadis yang dia miliki itu justru menambah kesesatan dia. Dengan ilmunya dia melakukan kedustaan-kedustaan. Hadis yang mestinya sahih, tapi karena bertentangan dengan hawa nafsunya, dia lemahkan. Hadis yang dhaif, hadis lemah, bahkan hadis palsu. Dengan ilmu hadis yang dia miliki, dia bisa mengatakan, oh hadis ini sahih, bisa dipakai. Ya.
Ini kenapa? Karena sudah mengikuti hawa nafsu. Nah, maka ilmu yang dia miliki itu justru menambah kesesatan dia. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan ditutup pendengarannya dan hatinya dan dijadikan pada penglihatannya itu juga ghishawah, penghalang. Sudah habis orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu. Seseorang kalau sudah menyembah hawa nafsu, tidak mungkin dia akan mendapatkan hidayah. Dia akan terus dalam kesesatan. Kenapa? Pintu-pintu hidayah itu kan 3 kan. 1, dia melihat. Dengan melihat, dengan pandangan itu dia bisa membaca, bisa melihat. Dari itu kemungkinan dia dapat hidayah atau tahu yang benar. Atau pendengaran. Orang itu mungkin buta. Tapi kalau dia masih mendengar, kemungkinan dia akan mendapatkan petunjuk masih ada. Dia mungkin mendengar. Ada orang ngomong demikian, ada orang menunjukkan demikian, ada mendengar ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul. Nah, atau wah dia ini tuli dan buta. Tapi kalau hatinya masih baik, nah, dia akan mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala. Ya? Dia akan mendapatkan apa? Ilham dari Allah. Ini ternyata apa? Untuk para penyembah hawa nafsu, 3-tiganya ditutup. Maka dari mana dia akan mendapatkan petunjuk? Dari mana dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau pintu-pintu yang mengantarkan kepada hidayah itu ditutup semuanya. Nah, sehingga fama yahdihi min ba'dillah, maka siapa yang bisa memberi petunjuk kepada orang tadi setelah Allah menutup pendengaran, penglihatan dan hatinya? Afala tadakkarun, kenapa kalian tidak ingat yang seperti itu? Ya, jadi artinya seseorang ketika sudah menyembah hawa nafsu itu akan menutup semua pintu-pintu hidayah. Nah, maka lihat saja misalnya seseorang yang tadi berpaling dari kecintaan kepada Allah. Allah timpakan dia apa? Kecintaan kepada perempuan misalnya. Sehingga akhirnya apa? Dia menjadi budak perempuan. Ya. Maka ketika diberi nasihat, ketika dia semua tidak masuk. Ya. Atau ditimpakan kepadanya kecintaan kepada harta. Wah, pokoknya harta. Ya, sehingga kita dapati dia ngikuti hawa nafsu dalam masalah harta. Yang penting dapat duit. Apakah dengan cara yang benar ataupun cara yang salah. Ketika diingatkan, maka lihat, jawaban-jawabannya kan sama ini. Tertutup semuanya. Orang itu yang penting harta. Ya kan? Pokoknya asal punya harta itu orang sudah hebat, sudah semuanya beres nanti. Ketika diingatkan dia, jangan cari harta dengan cara yang halal, yang haram. Jangan menipu. Apa jawaban? Oh, direwangi ngapusi orang sukses kok. Mau jujur. Sampai seperti itu. Ini karena apa? Udah ngikuti hawa nafsu, semua pintu-pintu itu tertutup. Nah. Ya, maka al-ibadatu hiyal hubbu ma'al khudu' wad-dhullu lil mahbub.
ibadah itu adalah kecintaan yang disertai dengan ketundukan. Dan kerendahan kepada yang dicintai, itu ibadah. Ya, jadi, kalau ada orang mencintai sesuatu, tetapi tidak ada ketundukan kepada yang dicintai tadi, maka ini bukan ibadah. Sehingga nggak ada masalah. Misalnya, orang tua senang atau cinta kepada anaknya. Ya kan? Nggak masalah. Kecuali kalau sampai kemudian orang tua ini apa? Karena kecintaannya kepada anak, kemudian dia tunduk kepada anaknya. Apapun yang diminta oleh anak, kemudian dia ikuti, apa meskipun itu perkara yang haram misalnya. Nah, maka kalau sudah sampai tingkatan seperti itu, nah berarti orang tua ini telah menyembah, telah beribadah kepada anaknya. Nah, jadi ibadah itu adalah apa? Kecintaan yang disertai dengan ketundukan. Serta kerendahan kepada yang dicintai. Mungkin ada juga orang itu tunduk. Taat kepada sesuatu. Kalau tidak ada rasa cinta padanya, maka ini bukan peribadatan. Bisa jadi kan orang itu tunduk karena apa? Terpaksa. Ya kan? Terpaksa. Seperti misalnya kita sebagai bawahan misalnya. Nah, ada pimpinan kasih instruksi begini. Ya, meskipun kita nggak suka, tapi mau nggak mau kan kita harus tunduk kan di situ. Nah, ini perintah bos kok. Nggak tunduk ya SP nanti. Kasih surat pemecatan. Ya wis lah, daripada dipecat. Maka ketundukan seperti ini bukan peribadatan. Karena apa? Tanpa rasa cinta. Nah, maka ibadah itu adalah kecintaan disertai dengan ketundukan. Nah, ya. Maka wahasiyatut ta'abbud al-hubbu ma'al khudu' wad-dhullu lil mahbub. Faman ahabba syai'an aw khada'a lahu faqad ta'abbada qalbahu lahu. Bal at-ta'abbudu akhiru maratibil hubbi. Ya, wa yuqal lahu tatayyum. Ya. Kekhususan peribadatan itu adalah apa? Kecintaan yang diikuti dengan ketundukan. Kerendahan kepada yang dicintai. Jika barang siapa yang mencintai sesuatu, kemudian dia tunduk kepadanya, maka berarti hatinya telah beribadah kepada sesuatu tersebut. Orang cinta kemudian tunduk kepadanya. Ini adalah apa? Kekhususan ibadah. Bahkan peribadatan itu merupakan akhir dari tingkatan cinta. Nah, jadi puncak dari kecintaan itu adalah apa? Dia beribadah kepadanya. Nah, dia tunduk kepadanya, tetapi atas dasar apa? Cinta. Bukan karena terpaksa. Nah, sehingga ibadah itu juga disebut dengan istilah apa? Tatayyum. Sehingga nanti ada istilah taimuwah. Nah, taimuwah itu adalah sama dengan Abdullah.
Gitu. Sama dengan hamba Allah. Ya, jadi cinta itu ada tingkatan-tingkatan. Ya. Cinta itu ada tingkatan-tingkatan. Ya. Di dalam kitab yang lain, beliau Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Raudhatul Muhibbin, beliau membagi cinta itu ada kurang lebih 50-an tingkatan cinta. Jadi ini pakar cinta betul nih beliau ini. Ada istilah-istilahnya. Ya. Maka kalau di sini disebutkan bahwa fa inna awwala maratibihi al-alaqatu. Tingkatan cinta yang pertama adalah disebut dengan al-alaqah. Hubungan. Keterkaitan. Ya, karena adanya ketergantungan hati orang yang mencintai kepada kekasihnya. Ya, jadi hatinya terikat kepada yang dicintainya. Ya. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah sababatu. Ya. As-sababah linsibabi al-qalbi ila al-mahbub. Ya. Jadi hatinya itu sudah lebih kokoh lagi hubungannya kepada yang dicintainya. Sampai berangan-angan. Seandainya aku bisa meringankan beban dia. Seandainya aku yang begini saja bukan dia. Nah, seperti itu. Ya. Jadi hatinya itu sudah merasa senang ketika bisa memberikan sesuatu kepada kekasihnya. Kemudian satu, tingkatan berikutnya al-gharam. Al-gharamu. Dinamakan al-gharam karena di sini hati itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan kekasihnya. Tidak lengket artinya itu. Ya. Jadi istilahnya kalau anak-anak muda sekarang, ya, dimanapun, kapanpun, selalu ingat kamu. Al-gharam. Ya. Kemudian yang berikutnya al-isqu. Al-isq itu sudah cinta yang dahsyat sudah. Ya. Jadi ifradul mahabbah. Jadi kecintaan yang luar biasa. Ya, jadi setelah nggak bisa dipisahkan, meningkat lagi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah asyaufu. Ada kerinduan. Ya. Jadi rasanya ada sesuatu yang kurang kalau nggak ingat dia itu. Ya kan? Itu nanti sudah rindu. Rindu kan begitu kan? Wah, rindu itu berat loh itu. Ya. Itu safarul qalbi lal mahbub. Perginya hati kepada yang dicintai. Ya. Ya. Jadi ada kerinduan untuk ketemu dengan kekasihnya. Jadi kalau seperti ini diarahkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini hasilnya luar biasa. Ya. Sampai disebutkan doa ya, doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, doa yang panjang. Di antaranya di akhir doa itu apa? Wa as'aluka syauqa ila liqa'ik. Aku minta kepadamu ya Allah apa?
kerinduan untuk berjumpa dengan dirimu. Coba. Ya. Maka Rasulullah katakan, man ahabba liqa Allah ahabba wa liqa'ah. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah pun juga akan senang berjumpa dengan dia. Kerinduan untuk melihat wajah Allah. Nah. Maka, kalau kita lihat wali-wali Allah, orang-orang saleh, luar biasa kerinduan mereka kepada Allah Ta'ala. Orang kalau sudah rindu, wah ini pasti sebut-sebut nama Allah Ta'ala. Kan? Sering mengingat Allah. Karena rindu, namanya orang rinduan begitu. Ya. Mungkin kita pernah lihat ada orang yang rindu kepada kekasihnya. Ya, di antara manusia sampai dia ngigo-ngigo itu mungkin. Ya kan? Dia sebut-sebut namanya. Ya? Bergetar hatinya ketika disebut nama kekasihnya. Karena kerinduan yang luar biasa. Ya, maka kecintaan yang seperti ini yang harus kita arahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika sudah ada rasa rindu seperti ini kepada Allah, pasti dia akan melakukan upaya-upaya untuk bagaimana bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala. Bagaimana bisa dekat dengan kekasihnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah. Dan kita semua tahu ya. Tidak ada yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kecuali dengan keimanan dan amal saleh. Keimanan dan amal saleh. Maka kalau orang sudah tadi ada tingkatan pertama, ada kita kontak, ada hubungan dengan Allah Ta'ala, kemudian semakin kuat, semakin kemudian nggak bisa terpisahkan. Ya, ada cinta yang sangat besar, kemudian ada kerinduan, maka ini akan mendorong kita untuk apa? Ingin berjumpa dengan Allah. Pasti setelah itu apa? Ada upaya-upaya supaya kita bisa dekat dengan Allah Ta'ala. Ya. Nah, ketika seseorang mendekat kepada Allah, maka Allah pun juga akan lebih mendekat kepada dia. Ya, Allah Ta'ala katakan, ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i maftaratu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yubtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha. Ya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sebagaimana ketika dia menunaikan apa-apa yang aku fardukan. Artinya, upaya-upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu yang paling top adalah apa? Ketika kita mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau sudah ada kerinduan, tidak mungkin orang itu akan meninggalkan apa yang diwajibkan. Tidak mungkin dia tinggalkan sholat 5 waktu, itu tidak mungkin. Ya. Dan terus menerus seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan mustahab, sampai aku mencintainya. Semakin dalam kerinduan pada diri kita, semakin banyak amal soleh kita kerjakan. Tidak merasa cukup dengan yang wajib-wajib. Kita akan tambah dengan amalan-amalan sunnah. Sampai akhirnya, aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Aku menjadi tangannya yang dia memegang dengannya.
Aku menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Nah, artinya semua yang dia lakukan itu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Maka ini hal yang luar biasa yang harus kita kita harus perhatikan. Nah, maka mari kita bersama-sama menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Ya, kita harus kenal siapa Allah Ta'ala. Ya. Maka mengenal Allah itu perkara yang sangat luar biasa. Ya, sebagaimana orang mengatakan, ya, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kalau di antara kita tidak kenal maka tidak sayang, tidak kenal maka tidak cinta. Ya kan? Maka bagaimana seseorang akan tumbuh kecintaan, apalagi kerinduan kepada Allah, kalau dia tidak kenal siapa Allah Ta'ala? Ya kan? Tidak kenal siapa Allah Ta'ala. Berapa banyak kaum muslimin ketika ditanya, Allah itu siapa? Allah yang kamu sembah itu siapa? Nggak tahu. Allah itu di mana? Nggak ngerti. Sifat-sifatnya kayak apa? Sifat-sifat Allah itu apa saja? Nama-nama Allah itu apa? Maka kalau ini semua tidak difahami, ya, bagaimana akan tumbuh rasa cinta? Kita ini akan tumbuh cinta kalau kita kenal siapa yang kita cintai. Semakin kenal dengan kebaikan-kebaikannya, maka akan semakin besar rasa cintanya dan otomatis akan terdorong untuk rindu ketemu dengan dia. Ya? Nah, baik, sampai sini ikhwah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.